Ialah kemuliaan-Mu dinyatakan lebih, dan lebih lagi. Kami boleh belajar mengenal Kristus yang mulia. Sampai Tuhan membawa kami bersama-sama di tempat di mana Kristus ada. Kristus tinggal dan kami boleh bersyukur atas segala kebajikan dan kemurahan Tuhan. Layakkan kami, kuduskan kami. Berkat-Mu tetap nyata melimpah bagi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu silakan duduk kembali. Selamat memperingati dan merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Bapak Ibu boleh berikan salam kanan kiri dan katakan selamat merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Puji Tuhan. Saya ingin menyitir apa yang tadi Ibu Gembala sampaikan. Peristiwa kenaikan Kristus ke sorga ini peristiwa yang penting. Sangat penting dalam kaitannya dengan realitas iman kekristenan kita. Kalau masalah kelahiran, semua manusia pasti mengalami lahir. Kematian, semua juga akan mengalami kematian, ya. Kecuali Yesus datang kedua kali, Bapak Ibu masih hidup akan diangkat. Kebangkitan untuk membuktikan bagaimana Yesus adalah Allah, Sang Juru Selamat yang hidup selama-lamanya. Bahkan alam maut tidak kuasa untuk membunuhnya. Tetapi kenaikannya membuktikan bahwa Yesus bukan dari dunia ini. Tapi asalnya tempatnya adalah sorga. Dengan kenaikannya Kristus disebutkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Menjadi raja di atas segala raja. Dan surat Ibrani berkata Yesus Kristus menjadi imam besar agung. Yang mengatasi segala tingkat-tingkat sorga. Kalau mengatasi segala tingkat-tingkat sorga, tidak ada yang lebih hebat, lebih tinggi dari Yesus Kristus. Kenaikan Kristus ke sorga itu terjadi 40 hari setelah Paskah, setelah kebangkitannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kenaikan Kristus adalah peristiwa sejarah yang besar. Tetapi bukan hanya sekedar peristiwa sejarah. Tetapi peristiwa yang penting dalam realitas iman Kristen. Mengapa bukan sekedar peristiwa sejarah? Karena kenaikannya ke sorga memiliki makna yang penting dalam pengiringan Bapak Ibu dan saya mengikut Tuhan Yesus. Kalau kenaikan Kristus ke sorga itu dicatat oleh sejarah. Yang saya bilang bukan sekedar peristiwa sejarah. Memang sejarah sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tapi sampai hari ini relevansi kenaikannya ke sorga maknanya itu sangat besar. Ada banyak hal yang kita bisa buka dalam Alkitab. Ada banyak yang kita bisa pelajari. Tapi setidaknya pagi hari ini saya hendak mengingatkan Bapak Ibu. Lewat kita memperingati, lewat kita merayakan peristiwa yang bersejarah di mana Kristus naik ke sorga untuk mengingatkan Bapak Ibu dan saya bahwa janji-janjinya tidak pernah tidak ditepatinya. Mari kita lihat
Bagian yang pertama ini, bahwa apa yang dia janjikan pasti digenapi. Berapa banyak Bapak Ibu yang sedang menunggu janji Tuhan, percayalah Tuhan tidak pernah melupakannya. Kita buka sebentar Matius 28. Kita baca dengan cepat ayat 16 sampai ayat 20. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Kita baca ayat 20 bersama-sama. 2, 3. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Kapan Tuhan Yesus menjadi Immanuel? Sampai selama-lamanya. Saudara, tetapi ketika ini disampaikan lalu Kristus naik ke sorga, menjadi sebuah pertanyaan, bagaimana dengan janjinya akan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sedangkan Kristus harus naik ke sorga. Kita lihat sebentar Yohanes 14 ayat 18. Bukankah janjinya saudara, gereja, jemaat, para murid, orang percaya pada masa itu tidak akan ditinggalkan, tidak akan dibiarkan menjadi seperti yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18. Aku, kata Kristus, tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Saudara, sebuah tanda tanya yang besar. Seperti ayat yang kita baca di dalam Matius, ada banyak yang ragu untuk menyembah Yesus Kristus. Kita lihat Yohanes 16 ayat 4 sampai 7. Yohanes 16 ayat 4 sampai 7. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemanakah engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Saudara, rangkaian ayat-ayat yang kita baca tadi, di mana Kristus berjanji menyertai para murid, menyertai orang percaya, lalu para murid melihat bahwa Kristus harus naik ke sorga. Bagaimana penyertaan itu tetap terjadi? Kehadiran Yesus pada masa itu dibatasi oleh tubuh fisik alamiah. Tetapi Tuhan Yesus berkata, aku akan buktikan bahwa janji penyertaan akan nyata. Janji pemeliharaan, janji perlindungan itu terjadi. Kenapa? Karena penyertaannya akan terwakilkan oleh kehadiran Roh Kudus. Disebutkan di situ, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Siapa Dia? Huruf D besar di sini adalah Roh Penolong,
roh penghibur, roh pembela, yaitu Roh Kudus Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya hendak mengingatkan apa yang Yesus janjikan. Bapak Ibu harus mempercayainya. Di mana Bapak Ibu mendapatkan janji Tuhan? Bukan di mulut hamba Tuhan, tetapi di dalam firman Tuhan. Di dalam Alkitab, pelajari baik-baik dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Ini adalah isi hati Tuhan. Ini surat cinta dari Tuhan. Ini adalah janji dari Tuhan. Ada ayat yang berkata, bahkan orang tua bisa meninggalkan anak-anak. Anak-anak bisa meninggalkan orang tua. Tetapi janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara, di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian ini, hiduplah dan hidupi kehidupanmu yang adalah anugerah Allah dengan tetap mempercayai setiap janji Tuhan. Saudara, para murid waktu itu pasti berduka cita. Seperti ayat yang kita baca. Karena mereka akan kehilangan pengharapan di dalam kehidupan mereka. Tapi Allah adalah Allah yang maha segala-galanya. Mari kita buka sebentar Yeremia 23 Bapak Ibu. Ayat 23 sampai 24. Yeremia pasal 23 ayat 23 sampai 24. Masakan aku ini hanya Allah yang dari dekat? Yang hanya karena tubuh fisik alami baru para murid percaya? Demikianlah firman Tuhan. Dan bukan Allah yang dari jauh juga. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. 2000 tahun yang lalu kehadiran Yesus di bumi dalam tubuh fisik itu sangat terbatas. Masa itu hanya di antara bangsa Yahudi di Israel. Tetapi dengan kehadiran Roh Kudus, Tuhan Yesus bisa kita alami, kita rasakan, kita puji, kita nikmati pada hari, jam, detik yang sama oleh seluruh anak Tuhan di belahan dunia ini. Bahkan tidak ada tempat di mana seseorang bisa bersembunyi. Dan ayat ini berkata dengan jelas, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Karena itu Bapak Ibu jangan susah, jangan sedih. Kalau masalahmu, pergumulanmu, mungkin suamimu tidak tahu. Mungkin istrimu tidak tahu. Mungkin anak-anak juga tidak tahu. Mungkin orang tua juga tidak tahu. Bahkan sahabat kita tidak tahu. Tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Di hadapan Tuhan Yesus. Ya. Sudah sampai ayat 24. Karena itu setiap janji yang kita pernah dengar Bapak Ibu lewat mimbar gereja ini. Saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu jangan pernah melupakannya. Tapi simpan, doakan. Dan percayalah Tuhan membuat semua indah pada waktunya. Dan jangan pernah meragukan apa yang Tuhan sudah pernah sampaikan dan janjikan. Penyertaannya sampai selama-lamanya. Berikutnya kita buka Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Pagi hari ini saya hendak mengingatkan kita. Bukan hanya untuk mempercayai janji Tuhan. Tetapi sungguh-sungguh di dalam pergumulan dan badai hidup. Percayalah saudara tidak pernah sendirian. Karena ada satu pribadi yang ikut merasakan
ikut menanggung dan ikut berdoa bersama saudara. Mari kita buka Ibrani 7 ayat 25 sampai 27. Kenaikan Kristus ke sorga itu menjadi awal pelayanannya untuk saudara dan saya. Ya, bukan hanya di bumi Kristus melayani. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kristus akan menjadi advokat kita, pembela kita, yang menjembatani kita. Terus, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan sebagai pengantara yang menjembatani antara kita dengan Bapa. Imam itu punya tugas untuk membawa beban umat kepada Allah. Dan itu dilakukan oleh Kristus ketika ada di sorga. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan. Yaitu yang saleh, yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga. Tidak ada imam besar yang melampaui dan melebihi Tuhan Yesus. Termasuk imam besar Harun. Semua imam besar yang dicatat di Alkitab, tidak ada yang bisa lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Saudara bayangkan kalau pada masa perjanjian lama kehadiran imam besar itu menyegarkan para umat. Membuat mereka tidak lagi ketakutan. Karena imam besar akan membawa korban. Mempersembahkannya sehingga dosa-dosa umat diampuni. Apalagi Tuhan Yesus sebagai imam besar saudara dan imam besar saya. Karena itu pagi hari ini saya rindu kita ingat baik-baik bahwa sebagai imam besar Tuhan Yesus akan mendoakan saudara dan saya. Tuhan Yesus akan menyampaikan setiap keluhan, setiap apa yang menjadi pergumulan kita. Jangan pernah saudara merasa sendirian. Karena saudara tidak punya siapa-siapa. Saudara punya Tuhan Yesus. Saudara punya segala-galanya. Yang tidak seperti imam-imam besar lain Bapak Ibu. Yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri. Para imam besar pun masih berbuat dosa. Bapak Ibu saya tanya. Yang namanya pendeta itu masih berbuat dosa atau tidak? Yang bilang tidak angkat tangan. Gak ada ya. Lihat Bapak Ibu. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri. Dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban yang sempurna. Lewat ayat ini saya hendak mengingatkan dalam segala pergumulan ada pribadi yang mengerti, yang peduli dan pasti akan menolong kita. Hubungannya apa Pak? Yesus sebagai imam besar lalu peduli dengan saya. Hubungannya apa sebagai pengantara imam besar? Yesus mengerti pergumulan saya. Yesus pasti menolong saya. Dan Yesus tidak hanya diam saja di sorga. Mari kita lihat Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Ya, Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit. Tadi disebut lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Sekarang melintasi semua langit. Siapa? Yaitu Yesus anak Allah.
baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Kenapa? Terus, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Segala yang kita pernah rindukan, segala yang kita pergumulkan, segala yang kita alami, dalam segala-galanya Tuhan peduli dengan hidupmu. Tuhan tetap memperhatikan dan mengerti kita. Dan Dia siap untuk menolong. Saya bisa menyampaikan bagaimana Yesus Kristus di sorga senantiasa mendoakan dan membela umatnya. Karena istilah pengantara itu bisa diterjemahkan sebagai advokat, sebagai pembela. Saudara, tidak ada seorang pun di dunia ini yang meletakkan perisai itu di belakang punggung. Perisai selalu di depan. Dan bukankah Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus sudah berkata, aku adalah perisai dalam hidupmu. Sesungguhnya sebelum saudara mengerti segala sesuatu, Allah yang kita sembah mengerti lebih dahulu. Saudara, bahkan ketika saudara menangisi sesuatu, karena saudara diperlakukan dengan tidak adil dan tidak benar, sesungguhnya Kristus juga menangis bersama saudara. Kristus akan susah dan sedih. Sebagaimana saudara mengalami kesusahan dan kesedihan ketika saudara diperlakukan dengan tidak adil, diperlakukan dengan tidak benar. Saudara bisa bayangkan tidak ada imam besar manapun di seluruh dunia ini yang layak disebut imam besar agung. Yang begitu mengerti, begitu menerima setiap kelemahan-kelemahan kita. Alkitab berkata, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan kubuang. Saudara, beban apa yang saudara bawa, sakit penyakit apa yang saudara bawa, yang saudara alami, duka cita apa yang menimpa hidupmu, kesulitan apa yang sedang kau gumuli, yang saudara sedang berdoa dan minta kepada Tuhan. Mari pada peringatan dan perayaan kenaikan Kristus ke sorga pagi hari ini, kita mau belajar untuk percaya bahwa bukan hanya apa yang sudah dijanjikan kita bisa tetap percaya, tapi apa saja yang kita alami, kita harus ingat bahwa Tuhan peduli dengan hidup kita. Yang ketiga, mari kita lihat di dalam Alkitab yang kita bawa, dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai ayat 11. Untuk merespon janji Tuhan itu gampang. Untuk merespon bagaimana Allah itu juga bersedia peduli dan mengerti kita itu gampang. Tapi ada bagian yang lain, yaitu Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Mari kita lihat kitab Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Dan ini harus menjadi tanggung jawab gereja, tanggung jawab Bapak Ibu dan saya. Karena sesungguhnya pribadi kita adalah bait Allah. Kita ini adalah gereja yang sebenarnya, di mana Roh Kudus tinggal. Mari kita lihat Kisah Para Rasul 1 ayat 9 sampai 11. Sesudah Yesus mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mata. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Yesus naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dia adalah malaikat. Ayat 11, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea. Dan sekarang hai jemaat
Aku, kata Tuhan, jemaat Allah di GKI Kana. Mengapa kamu berdiri dan melihat ke langit? Mengapa kamu hanya memperingati dan merayakan kenaikan Kristus? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara garis bawahi kalimat akan datang kembali. Saudara, kalau Kristus naik ke sorga, tidak berarti sejarah hidup ini selesai. Saudara boleh hidup semaunya, seenak-enaknya, sudah karep-karepmu, mau apa terserah, tidak. Justru malaikat berkata, aku akan datang kembali, Yesus akan datang kembali, itu menjadi pendorong, penggerak supaya kita ini fokus dalam hidup untuk Kristus. Hiduplah tidak bercacat. Kenapa kalau dikatakan bahwa Yesus yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali. Itu artinya sementara kamu menunggu kedatangannya, dari sejak Yesus terangkat ke sorga, kamu harus hidup di dalam kesiapan. Saudara harus punya persiapan di dalam hidup ini. Supaya fokus bukan hanya kepada hal-hal yang terjadi di dunia. Tetapi fokus kepada menantikan kedatangan Kristus yang kedua. Itu artinya apa? Supaya dalam proses menanti sampai Yesus kembali datang, saudara mencari perkara yang di atas. Bukan gak boleh bekerja, tapi saudara mengerti saudara bekerja untuk siapa. Cari segala hal yang membawa saudara siap ketika Yesus datang yang kedua kali. Mari kita buka Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Fokus kepada kekekalan dan bukan kepada hal-hal duniawi. Maksudnya jangan menciptakan gaya hidup yang seperti orang-orang di luar Kristus. Tapi belajar bagaimana kita yang masih hidup di dunia ini dengan sadar dunia bukan tempat kita. Tapi tempat kita, kewarganegaraan kita adalah sorga. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Jelas sekali Rasul Paulus mengingatkan jemaat Allah di kota Kolose. Dan saya mengingatkan Bapak Ibu saat ini. Dikatakan dalam Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Saya ulangi Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Rupanya Kolose masih sembunyi ya. Oh enggak, sudah ketemu nih. Saya pikir dia sembunyi. Nah, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus dan hari ini memperingati dan merayakan kenaikannya ke sorga, ayo carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada. Kristus duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Terus ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita, hidupmu dan hidupku menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan. Saudara, bukan berarti tidak boleh bekerja. Bukan berarti jadilah orang malas. Jadilah orang yang cuek. Gak perlu melakukan firman Allah. Justru harus fokus kepada hal-hal yang bersifat kekekalan. Saudara bekerja, saudara tahu memang untuk hidup. Tapi Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupanmu. Saudara ikut melayani, saudara ikut terlibat di dalam kerajaan Allah. Hidupmu dimanapun saudara berada, saudara menjadi berkat. Menjadi berkat di lingkungan saudara bertetangga. Menjadi berkat di lingkungan saudara bekerja. Menjadi berkat dimanapun kita berada. Apa yang kita katakan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan
lewat seluruh keberadaan hidup kita, Tuhan Yesus dipermuliakan. Jelas saudara. Saudara akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaannya. Dan selama hidup di dalam dunia ini adalah proses latihan kita. Supaya kita tidak bercacat dan tidak bercelah. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang, ada banyak hamba Allah, ada banyak pelayanan yang tidak mendorong kita untuk mencari perkara-perkara yang di atas. Artinya Bapak Ibu, ada banyak yang lebih mementingkan organisasi. Ada banyak yang lebih mementingkan kegiatan program yang ujung-ujungnya hanya menciptakan kesenangan. Supaya dengan kesenangan, supaya dengan keadaan yang happy, yang kelihatannya sukacita, maka anak-anak, orang tua boleh mensyukuri berkat Tuhan. Selama itu tidak menyimpang dari firman Tuhan, silakan. Tapi yang sesungguhnya dan sejujurnya, saya lebih tertarik ketika kita belajar sungguh-sungguh menyadari bahwa hidup kita di dunia ini bukan untuk kita lagi. Bukan milik kita, tetapi Kristus. Saudara bisa bayangkan ya, kalau saya dan Bapak Ibu jemaat ini harus sewa gedung, berapa ini Bapak Ibu? Ya, pasti tidak akan bisa, tidak akan mampu. Tapi janji Tuhan nyata dan sempurna. Kita bisa beribadah seperti ini dengan leluasa. Saya sungguh rindu setiap Bapak Ibu dengar firman dari mimbar gereja ini. Praktekkan dan lakukan. Sebab kita hanya rindu membawa Bapak Ibu menjadi milik Kristus yang benar. Yang mengenal Allah dengan Alkitab secara utuh dalam hidup kita. Loh, memang banyak Pak yang mengajarkan tidak utuh. Banyak. Contoh saja Bapak Ibu. Saya baru-baru ini terima WA yang menyebutkan seperti ini. Yesus Kristus karena ketaatannya sampai mati di atas kayu salib. Barulah Yesus Kristus diangkat menjadi sederajat dengan Bapa. Jadi kalau Yesus Kristus nggak taat, nggak sederajat dengan Bapa. Yesus Kristus pasti taat. Itu ayatnya jelas ada kok. Bahkan sampai mati. Tapi sederajatnya bukan karena ketaatannya. Ada banyak orang yang berpikir itu kebenaran. Lalu dipublikasikan, disampaikan kemana-mana. Ada banyak orang yang akhirnya bingung. Bapak Ibu, ada ayat yang berkata bahwa kehadiran Roh Kudus itu ketika Roh Kudus kita hormati, ya, maka Roh Kudus akan membawa kemuliaan, akan membawa pujian yang ditujukan kepadanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Apa berarti Roh Kudus lebih rendah derajatnya dari Tuhan Yesus? Tidak. Bukan seperti itu pengertiannya. Bahkan saya pernah dengar hamba Tuhan berkata, Roh Kudus itu bukan pribadi. Roh Kudus itu cuma sekedar pengaruh. Roh Kudus itu cuma sekedar kuasa. Jelas Alkitab berkata kata ganti untuk Roh Kudus itu disebut seorang. Disebut parakletos, penolong yang lain. Yang sama kualitasnya dengan Tuhan Yesus. Kalau Roh Kudus itu bukan Allah, bagaimana ketika Petrus berkata dalam peristiwa Ananias dan Safira, engkau sudah mendustai Roh Kudus. Tapi dalam berikutnya kalimatnya dikatakan engkau telah mendustai Allah. Dan saat itu rebahlah orang itu. Saudara, lah kalau Roh Kudus disebut Allah berarti Roh Kudus boleh disembah.
Tapi ada banyak pengajaran yang berkata jangan menyembah Roh Kudus. Menyembahlah Yesus saja. Loh kalau Allah itu layak disembah. Bapa itu Allah, sembahlah. Yesus Kristus itu Allah, sembahlah. Roh Kudus itu Allah, sembahlah. Loh berarti Allahnya 3 Pak, Allahnya 1. Tapi 3 pribadi. Loh itu kayak apa? Nanti Bapak Ibu di sorga bisa misteri ini terbuka dengan sempurna. Sekarang kita masih meraba-raba. Kita mencoba untuk menerjemahkan dan menafsirkan itu. Dengan berbagai macam analogi. Saya percaya analogi apapun tidak ada yang sempurna. Kecuali nanti. Ya, semua ada yang mendekati. Termasuk hubungan suami istri. Termasuk kehidupan pribadi kita. Ya. Termasuk gambaran-gambaran yang lain. Apalagi Bapak Ibu yang hari-hari ini lebih banyak diselewengkan. Padahal Alkitab berkata pikirkan perkara yang di atas. Termasuk masalah mohon maaf. Saya Bapak Ibu ingat sepanjang gereja ini berdiri. Saya tidak pernah menyampaikan pengajaran tentang perpuluhan. Tapi Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan lain untuk menyampaikannya dan mengajarkannya. Saya hanya ingin menekankan perpuluhan itu alkitabiah. Jangan percaya kalau ada yang berkata itu sudah dihapus. Ya. Lalu berkata itu sudah tidak berlaku, itu enggak perlu. Biar mereka akan bertanggung jawab dengan Tuhan. Ya, tapi Bapak Ibu belajarlah semuanya secara utuh. Supaya kita tidak diombang-ambingkan. Oleh pengajaran-pengajaran yang hari-hari ini begitu aneka ragam. Sementara hamba Tuhan sendiri harus belajar dan mengerti bahwa perpuluhan bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk keluarganya. Tetapi kembali untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Bukan hamba Tuhan tidak boleh hidup dari sana. Tapi komposisinya itu harus jelas. Jemaat yang dikasih Tuhan, belum lagi hal-hal yang lain. Percayalah Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah mensejajarkan dirinya dengan setan. Di dalam fokus pengajaran tentang menyembah. Ya, karena tidak ada gereja yang akan menyembah setan. Kecuali memang ada istilah gereja setan. Ya beda. Tapi Tuhan Yesus mensejajarkan dirinya dengan apa? Mamon, uang, kekayaan, harta benda. Saudara tidak bisa berdiri untuk menyembah Tuhan dan menyembah mamon. Kata dan mensejajarkan antara Tuhan dan mamon. Jadi Tuhan sampai memberikan gambaran seperti itu. Karena apa? Ada banyak orang yang berpikir uang adalah segala-galanya. Memang segala sesuatu butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Kalau ini sekian puluh tahun yang lalu, sekian tahun yang lalu, itu muncul pengajaran yang justru beri untuk Tuhan. Saudara akan kaya. Saudara kasih 10, Tuhan akan kembalikan 10.000. Tuhan kasih, saudara kasih 10.000, Tuhan kembalikan sampai berjuta-juta. Itu pengajaran juga salah, nggak betul. Akhirnya orang memberi karena apa? Supaya terima pengembalian yang jauh lebih besar. Motivasinya bukan lagi untuk kemuliaan Allah, motivasinya bukan kerajaan Allah, tapi motivasinya berkati aku.
berkati keluargaku, berkati pelayananku, berkati tokoku, berkati pekerjaanku, berkati bisnisku, berkati. Semuanya untuk pribadi. Sekian tahun yang lalu itu disebut teologi kemakmuran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan disebutkan oleh malaikat Allah bahwa Yesus yang kau lihat ini akan kembali. Artinya apa? Saudara dan saya hari-hari ini harus bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Harus bertanggung jawab atas pelayanan kita. Saudara yang berani menikah, saudara punya tanggung jawab. Ya, tanggung jawab untuk istri, tanggung jawab untuk anak-anak. Kalau nggak berani bertanggung jawab, jangan menikah. Nggak ada yang amin. Ya. Saudara yang berpikir sudah nanti gampang makan nggak makan. Rezeki dari Tuhan, nggak usah kerja. Saudara berharap apa? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran adalah kebenaran. Ketika saudara terima, saudara akan dimerdekakan. Amin. 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu, demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara sungguh-sungguh fokus kepada hal-hal surgawi yang bersifat kekekalan, saudara tidak akan pernah dalam hidup ini kekurangan segala sesuatu. Termasuk karunia-karunia yang harusnya menuntun dan membawa kita hidup dekat dengan Kristus dan menjadi seperti Kristus. Pada akhir ibadah ini ya Tuhan, hati kami berlimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kami telah memperingati dan merayakan kenaikan Kristus ke sorga. Yang mengingatkan kami bahwa peringatan dan perayaan ini masih relevansi dan tetap mendorong dan membawa kami untuk selalu mengenang dan mengingat segala firman yang Tuhan sudah sampaikan. Sebentar kami pulang meninggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Bertemu besok minggu dalam ibadah yang luar biasa. Dan kami sudah diberkati. Oleh karenanya kami berterima kasih. Kami mengucap syukur. Kami berdoa, terimalah persembahan kami. Tuhan memberkati umatnya, memberkati anak-anaknya. Supaya segala jerih lelah, supaya pekerjaan membuahkan berkat. Tuhan dipermuliakan. Amen. Bapa di sorga, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan bangsa dan negara, seluruh stabilitas politik, sosial, ekonomi, budaya diberkati oleh Tuhan. Bapak Presiden dan wakilnya, semua para menteri, gubernur, wali kota, bupati, bahkan sampai tingkat RW RT, semua diberkati oleh Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Amen. Bapak terima kasih, berikan kesatuan persatuan bagi gereja-gereja, bagi hamba-hamba Allah. Tuhan tolong supaya setiap pendeta, setiap evangelis, setiap hamba-hamba Allah, setiap anak-anak Tuhan menyampaikan kebenaran Allah secara akurat, secara benar dan utuh. Bukan untuk golongan, bukan untuk kepentingan pribadi. Bapak terima kasih. Kami sungguh meninggikan, kami sungguh memuji, kami memuliakan Tuhan. Yang sakit Tuhan sudah jamah pulihkan, sembuhkan. Yang menderita, yang kekurangan Tuhan sudah hibur, cukupkan dan memberkati. Tuhan sudah meneguhkan, Tuhan sudah menopang, Tuhan sudah menolong kami semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sebelum pulang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, memimpin, menyertai, menopang hidupmu sekarang akan sampai selama-lamanya. Pulanglah, bawalah berkatnya dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan.
Amin.